Ya baik, kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, sehingga firman Tuhan hidup boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara, pada pagi hari ini. Ya. Baik. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Kita akan membuka bersama-sama. 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Ya. Saudara, temanya adalah mengalahkan ego, ya. Saudara, mengalahkan ego atau kesombongan kita, ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan ini. Saudara, kita akan membuka 2 Tawarikh 26 dan kita akan membaca di ayat yang ke-25. Ayat yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama. Baik, 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, saudara, kita baca juga di ayat yang ke-16. Ya. 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya, saudara, dari sini kita belajar mengenai Raja Uzia. Ya. Raja Uzia menjadi raja pada usia ke-16 tahun, ya, seorang raja yang masih muda, saudara, ya. Dan ia memerintah selama 52 tahun, ya. Saudara, ini masa pemerintahan yang paling panjang dari pemerintahan Raja Yehuda, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah membuat segala usahanya berhasil, ya. Dikatakan apa yang membuat Raja Uzia itu berhasil disertai oleh Tuhan, ya. Di ayat yang keempat kita baca di sini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Kemudian tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Yang kedua, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, ya. Yang pertama, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan, ia mencari Tuhan, saudara, ya. Kemudian yang ketiga, dia punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Di sini dikatakan firman Tuhan bahwa Zakaria mengajarnya supaya takut akan Allah, ya. Seorang pemuda yang, saudara, memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang mau mencari Tuhan, saudara, ya. Kemudian seorang pemuda yang memiliki hati yang benar di mata Tuhan, ini sangat langka, ya. Terutama kita yang hidup di dunia zaman akhir ini, ya, seperti Uzia, Raja Uzia, ini sangat langka. Seorang yang hidup benar di tengah-tengah angkatan yang, saudara, hidup di dalam dosa, ya. Dikatakan bahwa Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Artinya hidupnya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan di masa mudanya, ya. Di tengah-tengah angkatan, saudara,
zaman akhir ini sangat jarang anak-anak muda yang memiliki hati yang seperti ini. Namun hati yang seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, berkenan. Ya, saudara, dan ini adalah rahasia keberhasilan daripada saudara Raja Uzia. Ya, kalau saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Ya, Dia memperkuat saudara benteng-benteng baik di Yerusalem, ya, memperkuat pertahanan negara. Kemudian dikatakan firman Tuhan, bahkan Dia menaklukkan saudara orang-orang Filistin, orang-orang Arab, orang-orang Meunim, yaitu orang Edom. Bahkan bangsa Amon membayar upeti kepada Uzia. Dan dikatakan di ayat yang ke-8, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Saudara, apa rahasianya? Saudara, ayat yang ke-7 dikatakan Allah menolongnya. Katakan sama-sama, Allah menolongnya. Ya, jadi Tuhan membuat berhasil, Tuhan membuat beruntung, Tuhan menolong saudara. Oleh karena firman Tuhan katakan seorang muda, ya, yang berusia 16 tahun yang mau menerima didikan dari seorang saudara hamba Tuhan yang bernama saudara Zakaria. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia mencari akan Tuhan. Saudara, dia punya hati yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, saudara, ini penting dalam hidup saudara dan saya. Punya hati yang takut Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Saudara, ini sangat-sangat berharga, berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini yang membuat bahwa kehidupan daripada Raja Uzia disertai oleh Tuhan. Katakan sama-sama, disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau orang yang disertai oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membuat segala apa yang dikerjakannya itu berhasil. Apa yang dikerjakannya itu berhasil. Ya. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, dikatakan bahwa dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa yang dikerjakannya itu berhasil. Artinya Tuhan menyertai. Saudara, yang paling kita takutkan adalah apabila Tuhan tidak menyertai kita. Ya, mungkin iblis bisa memberikan saudara, dan bukan hanya mungkin, iblis bisa memberikan juga keberhasilan itu saudara, ya. Namun saudara, bahwa keberhasilan yang diberikan oleh iblis saudara, ya, orang-orang dunia juga bisa berhasil, ya, seperti Uzia, ya. Mereka bisa berhasil oleh karena kerja keras. Tanpa Tuhan bisa, ya. Namun saudara, lebih daripada itu adalah kalau keberhasilan itu datang daripada Tuhan, maka seorang anak Tuhan bisa menikmati daripada keberhasilannya. Yang kedua adalah kalau anak Tuhan itu hidupnya benar di mata Tuhan, dia terus mencari Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan, maka dia tetap berada di puncak. Amin. Ya, saudara, kita mempelajari kejatuhan daripada raja-raja Yehuda. Ya, yang saya pelajari, saudara, kejatuhan daripada raja-raja Yehuda, saudara, yang selama ini saya pelajari, pertama adalah karena pergaulan. Ya, kita sudah 2 minggu ini berbicara tentang bagaimana pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik, sehingga mempengaruhi raja-raja Yehuda, sehingga dia terpengaruh oleh budaya di sekelilingnya dan hidupnya jauh daripada Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah karena kesombongan. Ya. Kalau yang pertama itu karena pengaruh faktor dari luar,
Sehingga saudara, ya, oleh karena pergaulan yang buruk, yang tadinya cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan, akhirnya di masa akhir hidupnya saudara, Tuhan tidak menyertai, dan di masa akhir hidupnya mengalami kegagalan, ya, hidup dalam saudara, ya, keterpurukan, ya, tidak mengakhiri hidup dengan baik oleh karena saudara tidak menjaga kehidupannya karena pergaulannya, ya, yang buruk, saudara, yang merusak kebiasaan yang baik. Karena itu Tuhan mengajar kita harus menjauhkan kita dari pergaulan dengan dunia ini yang bisa mempengaruhi saudara dan saya. Amin. Ya. Hal yang kedua, ini faktor yang berasal dari dalam, ya, yaitu pada saat seseorang mulai diberkati oleh Tuhan, mulai diberkati secara jasmani oleh Tuhan, ya. Mula-mula pertama dia cinta Tuhan. Mula-mula pertama dia punya hati yang takut Tuhan. Mula-mula pertama dia, saudara, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Namun manusia bisa berubah, ya. Kalau berubahnya dari yang buruk menjadi baik, itu puji Tuhan. Sampai akhir hidup setia, dia setia sama Tuhan. Namun saudara, yang tidak baik adalah kalau pada awalnya baik, setia, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, tetapi pada akhirnya saudara, dia jauh daripada Tuhan, kemudian dia tidak setia lagi kepada Tuhan, kemudian saudara, hatinya sudah mulai berbelok arah, ya, sehingga dia tidak betul-betul mengasihi Tuhan. Ini yang buruk, saudara. Amin. Ya, karena itu saudara, kehidupan anak-anak Tuhan harus, ya, firman Tuhan katakan, jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Nah, saudara, jalan hidup orang benar harus seperti cahaya fajar yang semakin hari semakin hidupnya diubahkan, yang semakin hari hidupnya semakin benar di hadapan Tuhan, semakin hari hidupnya semakin takut akan Tuhan, semakin hari hidupnya semakin mengasihi Tuhan. Ya, saudara, ini yang benar di mata Tuhan, ya. Saudara perhatikan bagaimana kejatuhan daripada Raja Uzia. Tatkala Tuhan memberkati, menyertai dia dalam bidang pertahanan, kemiliteran, dia semakin kuat sehingga dia termasyur, disegani oleh saudara, ya, sampai ke negeri yang jauh, ya, dikatakan firman Tuhan. Bahkan banyak bangsa, ya, Filistin, kemudian orang Arab, kemudian orang-orang Edom, ya, Meonim, kemudian orang bangsa Amon membayar upeti kepada Raja Uzia, saudara, karena dikatakan kekuatannya itu besar. Ya, kenapa? Siapa yang membuat, saudara, kekuatannya begitu besar, pengaruhnya begitu besar? Ya, saudara, karena Tuhan menolong. Katakan sama-sama, karena Tuhan menolong. Ingat, jalan hidup orang benar harus seperti apa? Cahaya fajar. Saudara, saya perhatikan orang yang dekat dengan Tuhan di masa-masa tuanya, dia bahagia hidupnya. Amin. Di masa tuanya, dia melihat anak-anaknya berbuah, anak-anaknya takut akan Tuhan, anak-anaknya mengasihi Tuhan, anak-anaknya semua berhasil. Tapi saya perhatikan orang yang jauh dari Tuhan, masa mudanya memang dia senang, tetapi pada masa tuanya dia menderita. Coba saudara perhatikan, orang yang di masa tuanya hidupnya menderita, pasti dia jauh daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena jalan hidup orang benar bagaikan cahaya fajar yang kian bertambah terang, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin hari semakin disertai oleh Tuhan. Saya perhatikan saudara, walaupun pada masa mudanya dia harus berjuang, bergumul, jatuh bangun. Walaupun pada masa mudanya, saudara, dia harus berjuang dengan sepenuh hati. Susah, intinya susah hidupnya. Ya, susah. Namun orang yang benar pada masa tuanya, dia tinggal menikmati.
Amin. Saudara pilih yang mana? Tergantung semua pilihan daripada kita. Amin. Ya, saudara dalam bidang pertahanan, kemudian dalam bidang peternakan, ya, dia dikatakan menggali banyak sumur karena peternakannya itu banyak sekali, saudara. Kemudian dalam bidang apa, saudara? Dalam bidang pertanian, firman Tuhan katakan bahwa, saudara, di ayat yang ke-10 di bagian terakhir, saudara, dikatakan bahwa ia suka pada pertanian. Dia menanam banyak kebun anggur, saudara. Wah, peternakannya banyak. Kalau zaman dulu, saudara, orang yang punya hewan peternakan banyak itu orang kaya, ya. Kemudian pertaniannya banyak, pertahanannya hebat, kemiliterannya hebat, disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, saudara. Wah, hebat, saudara. Bahkan tentaranya luar biasa, dikatakan bahwa tentaranya itu semua gagah, orang-orang gagah perkasa. Kemudian, saudara, usia memperlengkapi di ayat 14 dengan seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, baju zirah, busur, batu umban, dan saudara dikatakan di ayat yang ke-15 dengan alat-alat perang yang canggih, saudara, ya, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur. Ya, diulangi 2 kali. Termasyur sampai ke negeri yang jauh. Diulangi lagi. Karena di ayat yang ke-15, ia ditolong dengan ajaib. Oleh siapa, saudara? Oleh Tuhan. Amin. Ya, seharusnya kalau anak Tuhan udah mengalami banyak penyertaan Tuhan, dia harus semakin takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia tidak boleh lupa diri. Dia tidak boleh sombong angkuh. Dia tidak boleh jauh daripada Tuhan. Walaupun motivasi kita yang utama bukan karena supaya kita diberkati secara jasmani, tetapi otomatis orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya disertai oleh Tuhan. Katakan sama-sama, disertai oleh Tuhan. Saudara, walaupun pada masa muda kita hidup bertahan. Tadi ujiannya, kau mampukan aku hidup bertahan. Wah, orang bertahan itu gak gampang, saudara. Betul? Ya, gak gampang. Itu pun adalah penyertaan Tuhan. Orang lagi berkumpul, saudara, menghadapi musuh yang besar, ya, saudara, bertahan sampai di akhirnya menang, itu gak gampang. Ya, karena satu-satunya dia mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, saya percaya kalau orang benar di masa tuanya, dia akan hidup bahagia. Amin. Tapi saya perhatikan orang fasik di masa tuanya, dia akan hidup menderita. Saya layani, saudara, orang yang jauh dari Tuhan, saudara, di masa tuanya itu menyusahkan anak-anaknya, menyusahkan semua orang, saudara. Betul. Dan di masa tuanya, kita pernah layani suami istri, dia masih mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghujat, kata-kata, wah, saya bilang, udah, padahal di dalam pembaringan sudah sedikit lagi kematian menjemput ajalnya. Saya katakan, aduh, jangan-jangan udah gak ada kesempatan lagi bagi dia untuk selamat. Sangat menyedihkan kalau hidup kita menyusahkan banyak orang, kalau hidup kita, saudara, menjadi beban bagi orang lain. Firman Tuhan katakan, kalau jalan hidup orang benar, masa tuanya pun dia menjadi berkat. Amin. Masa tuanya bagaikan Yakub, dia memanggil semua anak-anaknya, dia memberkati semua anak-anaknya, saudara, sampai di ujung akhir hidupnya, dia memberkati anak-anaknya dan kematiannya, saudara, itu luar biasa, sangat terhormat. Katakan sama-sama, sangat terhormat. Amin. Karena itu kita gak sia-sia kalau saudara dan saya hidup benar. Katakan sama-sama, hidup benar. Amin. Ya, hidup benar.
Tidak sia-sia kalau kita hidup takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, tidak sia-sia hidup takut akan Tuhan. Amin. Tidak sia-sia kalau kita mencari Tuhan. Tapi bukan karena kita mau diberkati. Saudara, motivasi kita Tuhan murnikan. Kalau cuma kita mencari Tuhan hanya untuk diberkati, kita akan jatuh seperti Raja Uzia. Karena pada saat diberkati, dia lupa akan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, orang-orang Kristen yang hanya ke gereja cari Tuhan, ingin diberkati secara jasmani. Begitu dia diberkati secara jasmani, dia lupa Tuhan. Udah gak lagi ke gereja, cinta Tuhan gak, kemudian gak ada waktu lagi untuk Tuhan. Gak ada waktu untuk cari Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Saudara, orang-orang yang seperti ini tidak akan dapat bertahan lama. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Amin. Saudara, Allah kita itu Allah yang mendidik. Tuhan lihat hatimu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada apa ini? Ya, saudara, kalau kita otomatis cari Tuhan sepenuh hati, punya hati takut Tuhan, mau hidup benar di hadapan Tuhan, otomatis Tuhan menyertai. Katakan sama-sama, otomatis Tuhan menyertai. Amin. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-16, setelah ia jadi kuat, ia jadi tinggi hati, lupa semua. Lupa semua. Orang yang tadinya sungguh-sungguh cari jiwa, motivasinya sungguh-sungguh cari Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, itu hatinya udah sangat senang, sukacita walaupun mungkin di tengah-tengah kesukaran hidup, kesulitan hidup, tapi bahagianya jauh melebihi daripada harta jasmani. Amin. Namun pada saat dia diberkati secara jasmani seperti Raja Uzia, saudara, dia sudah gak setia lagi sama Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh lagi walaupun mungkin menyebut Tuhan, tapi hatinya tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, inilah orang-orang yang malang. Dia sudah dapat yang berharga, namun dia menjual. Saudara, seperti Yudas yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Ini sangat tragis. Memang saudara, harta kekayaan, kemasyuran seperti Raja Uzia bisa membutakan mata rohani kita. Banyak orang yang terjatuh karena uang, karena kekuasaan. Betul apa tidak, saudara? Ya, karena kekuasaan. Dikatakan bahwa Uzia menjadi tinggi hati sehingga dia mau berkuasa, haus akan kekuasaan. Bahkan dikatakan ia berubah setia, dia memasuki bait Tuhan, membakar ukupan di mezbah pembakaran ukupan yang tidak boleh dilakukan oleh dirinya kecuali oleh imam-imam keturunan Harun. Artinya apa? Dia sudah mulai melanggar perintah Tuhan. Dia sudah gak setia lagi menuruti perintah Tuhan. Dia udah hidup dalam dosa. Karena dosa adalah pelanggaran akan perintah Tuhan. Saudara, yang harus kita jaga adalah hati kita gak boleh berubah. Berubahnya maksudnya berubah yang semakin menurun rohani kita. Kita lihat orang yang jatuh itu adalah proses. Seperti orang juga yang saudara rohaninya kuat itu juga proses. Tapi prosesnya dari bawah sampai ke puncak. Tapi kalau orang yang jatuh itu saudara dari puncak, prosesnya dia semakin lama semakin dia menurun. Sedang Tuhan bilang jalan hidup orang benar harus naik terus ke atas, saudara. Bertambah terang, menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang.
semakin kudus, semakin benar, semakin baik, semakin menghormati Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Amin. Kita mesti pacu seperti itu. Kalau Tuhan berkati, saya harus terus maju. Kalau Tuhan berkati, kita harusnya semakin takut Tuhan. Bukan seperti saudara Raja Uzia. Dia udah gak menghormati Tuhan lagi. Amin. Tapi kan kebanyakan orang, saudara, dia lupa. Ya, tadinya udah baik, tapi di akhirnya dia turun terus. Ingat, orang yang jatuh itu, saudara, kalau dia gak peka, dia semakin turun dia, saudara. Tandanya apa? Tandanya, saudara, kita lihat. Saat ditegur oleh Asaria, ya, tetapi ayat 17, Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas, dikatakan. Ya, ini seorang hamba Tuhan yang benar. Nggak peduli raja yang ditegurnya, saudara, yang paling dia pedulikan adalah dia takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nggak ada hatinya dia sungkan-sungkan. Kita belajar, ya. Kemudian di sini dikatakan ayat yang ke-18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia." Saudara, saya perhatikan berkat jasmani, kemasyuran, ya, saudara, itu bisa mengubah kesetiaan kita sama Tuhan. Dan kita harus belajar, jangan sampai kita mengulangi jejak seperti Raja Uzia, yang hidupnya pada akhirnya, saudara, kemalangan yang didapati. Saudara, kita akan membaca terus, ya. Dikatakan, engkau berubah setia, engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan oleh karena hal ini. Ya, 19 kita baca. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Wah, saudara, beda dengan Raja Daud. Raja Daud kalau ditegur Nabi Nathan gimana, saudara? Ditegur Raja Nathan, Nabi Nathan gimana Daud? Langsung dia apa? Menyesal. Dia mengakui dosanya. Tapi ini Uzia ditegur, dia tetap pegang bokor ukupan. Artinya dia merasa dirinya benar. Orang sombong adalah orang yang merasa dirinya benar walaupun ada orang-orang yang menegur dia. Lihat, saudara, kesombongan itu adalah awal kejatuhan. Sudah tahu dia melanggar perintah Tuhan, tapi malah marah saat ditegur. Ada orang-orang seperti itu, saudara. Saat ditegur sama Tuhan, malah dimarah. Saya mau tanya, baik apa enggak, saudara? Harusnya apa? Rendah hati. Karena apa? Oh, lu belum tahu siapa gua ya. Wah, saudara, belum tahu ya. Saudara, rupanya Raja Uzia tidak ingat bahwa semua yang ada pada dirinya adalah karena Tuhan. Katakan sama-sama, karena Tuhan. Bahkan kita hidup itu juga karena anugerah Tuhan. Saudara, kita hidup dan bernafas itu pun adalah karena anugerah Tuhan. Ya. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati,
Tapi Tuhan katakan dia menentang orang-orang yang sombong, merasa diri benar seperti Uzia. Ya, dia tetap bertahan pada pendapatnya. Dia tetap memegang, saudara, dikatakan memegang bokor ukupan di tangannya. Dan dia marah, amarahnya meluap terhadap para imam. Ya. Dan firman Tuhan katakan timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam, di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran. Saudara, zaman dulu orang yang penyakit kusta itu di apa, saudara? Merasa dikucilkan. Betul apa enggak, saudara? Iya. Saya pernah mengalami waktu saya pertama kali kita mengalami kena pandemi, ya, sepertinya dikucilkan, saudara. Kalau sekarang kan ya orang kena udah gak takut kayak dulu kan. Itu dia. Waktu kita yang pertama-tama kita kena, saudara, ya kita pesen gas aja, gas. Kita pesen melalui WA, dianterin, pas gasnya habis, taruh aja Pak di situ kan. Nggak diambil-ambil gas. Nggak diambil-ambil sampai 2 minggu. Kehujanan, kepanasan di luar aja, nggak diambil. Kenapa? Takut. Sepertinya dikucilkan. Tapi kami jujur kok. Kami bilang kami kena, ya. Dan upah dari kejujuran malah banyak berkat kok, saudara. Orang yang jujur pasti, saudara, diberkati, saudara. Amin. Kita nggak usah malu kalau kita hidup benar. Katakan sama-sama, kalau hidup benar kita nggak usah malu. Kalau hidup dosa itu yang harus malu. Lihat, orang yang sudah melanggar perintah Tuhan, dia akan dipermalukan. Saudara, dikatakan maka timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam. Di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Artinya apa? Allah murka. Saudara, Tuhan memang penuh kasih. Namun jangan biarkan kehormatannya, saudara, ya, itu tidak dihargai. Yang setuju katakan amin. Amin. Dulunya dia takut Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati para imam, menghormati hadirat Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah. Tapi sekarang udah gak menghormati Tuhan. Ya. Saudara, semua tergantung kita. Kalau kita menghargai, menghormati Tuhan, Tuhan akan hargai kita. Ayat 20, imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Wah, saudara, raja itu diusir, saudara. Artinya apa? Kekuasaannya hilang, pengaruhnya hilang. Saudara, hidup kita gak akan berdampak kalau kita sudah mulai jauh dari Tuhan, melanggar, gak takut Tuhan, gak hidup dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan katakan, ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Terkutuk, firman Tuhan katakan. Ya. 21 kita baca sama-sama, yang keras kita baca sama-sama. 2, ya walaupun di sini kita nggak banyak karena kita sudah batasi, saudara, dan banyak yang masih liburan, ya saudara, pulang kampung, dan juga ada yang urusan keluarga dan sudah kita jadwalkan namun tidak hadir, namun kita tetap semangat, amin. Ya, namun yang tidak hadir tetap menyaksikan melalui live streaming, ya, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Coba kita baca di ayat 21, 2, 3.
Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari mati. Artinya saya mau tanya, dia bertobat apa enggak, saudara? Waduh, kalau orang sampai hari matinya gak bertobat, aduh, udah terjatuh, udah diasingkan, hilang kekuasaannya, hilang semuanya yang didapat. Namun dia hidup sendirian, terasing. Kalau Daud pada saat dia berbuat dosa, dia bertobat, Tuhan pulihkan. Ada yang namanya second grace. Apa itu second grace? Kasih karunia yang kedua. Artinya kesempatan kedua yang Tuhan kasih. Kalau disia-siakan lagi, udah gak ada kesempatan, saudara. Ya, gak ada kesempatan karena memang udah gak ada waktunya. Ya, karena kita menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Dikatakan bahwa ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja, menjalankan pemerintahan atas negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Ya, Yesaya 6 ayat yang pertama dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, Allah menampakkan diri kepada Nabi siapa? Yesaya. Saudara, ya, saudara, firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita dapat, saudara, mengalahkan ego atau kesombongan kita agar kita tetap rendah hati dan disertai Tuhan. Yang pertama, saudara, ingat bahwa di balik setiap kesesakan, di balik setiap kesuksesan atau keberhasilan, ada tangan Tuhan yang menolong. Ya, katakan semua karena anugerah Tuhan. Ya, jadi jangan kita sombong. Ya, tetap kita justru semakin dekat dengan Tuhan, semakin takut dengan Tuhan. Ya, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Selama Raja Uzia melakukan apa yang benar, mencari Tuhan, memiliki hati takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, Allah membuat segala yang dilakukannya berhasil. Katakan sama-sama, segala yang dilakukannya apa? Amin. Saudara, saya alami semua rencana, ya, semua yang kita lakukan Tuhan sertai. Ya, Tuhan, saudara, bekerja menolong kita, selalu ada jalan keluar. Amin. Selalu ada musisat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Amin. Percayanya adalah sesuai dengan perbuatan. Tetap cari Tuhan, hidup benar, ya, kemudian punya hati takut Tuhan, saudara. Ya, tetap hati kita fokus sama Tuhan, ya, saudara. Tetap fokus sama Tuhan. Ya. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Kalau orang udah hatinya kayak gitu, saudara, semua mau diambil juga gak apa-apa, gak ada penyesalan. Karena dipercaya satu saat dia juga akan tinggalkan. Tapi kalau hatinya pada harta, semua diambil, stres dia, depresi, bahkan dia mau bunuh diri. Akhirnya hilang keselamatan. Karena itu, saudara, kita harus bawa kita dekat dengan Tuhan, hati kita. Amin. Ya, hati, saudara. Zaman sekarang, saudara, orang yang betul-betul seperti Raja Uzia di masa mudanya jarang. Betul apa enggak, saudara? Ya, jarang. Namun kita harus mengarahkan hati kita
betul-betul ke sana. Ya, di balik semuanya keberhasilan, saudara, ada tangan Tuhan yang menolong. Ingat itu, saudara. Katakan sama-sama, ingat itu, saudara. Amin. Ya, amin. Supaya kita tidak menjadi sombong. Ya, siapapun kita, saudara, semua itu kita terima dari Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahwa di balik setiap kesuksesan ada peranan orang lain yang mendukung. Ya, seorang Raja Uzia, coba kita baca di sini. Siapa yang mendukungnya? Ya, kita akan baca di ayat, saudara, ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ya, yang mendukung siapa? Sakaria. Ya. Kemudian di ayat yang ke-12 dan ke-13, kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Ya, jadi di balik semua keberhasilan kita pasti ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendukung kita. Yang setuju katakan amin. Ada pepatah bilang, lupa kacang akan kulitnya. Nggak tahu balas budi. Ya, ingat orang-orang yang nolong pada waktu kau susah, orang-orang yang membimbing saudara, ya, yang membimbing, ya, orang tuamu, saudara, ya. Peranan juga Sakaria yang mengarahkan hidup benar di hadapan saudara Raja Uzia yang mengajar. Namun saudara, Raja Uzia lupa semuanya. Ya, saudara, yang ketiga, ingatlah semua itu adalah anugerah Tuhan yang harus dihargai. Katakan sama-sama, semua karena anugerah Tuhan. 2, 3. Saudara, anugerah Tuhan yang paling besar itu adalah keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Ya, kalau kita boleh mengingat akan kasih Tuhan yang telah rela mati buat saudara dan saya, tentunya kita tidak akan meninggalkan Tuhan dan tidak berubah setia. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan waktu kita ditolong oleh Tuhan, pada saat kita dalam kesusahan, tentunya kita tidak akan berubah setia sama Tuhan. Ya, karena itu firman Tuhan katakan, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Ya, ingat juga akan kebaikan orang tuamu yang sudah berjuang membesarkan engkau mulai dari kecil sampai engkau besar, yang berkorban. Ingat akan Tuhan juga yang sudah berkorban bagi kita, sehingga kita tak lupa diri. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan nyanyikan pujian ini, ku tak dapat hidup tanpa Tuhan. Minggu depan kita akan nyanyikan pujian baru lagi, ya. Ya, yang saya ciptakan lagi, saudara. Tapi yang ini kita mau terus ulangi supaya ini boleh terus dihayati, saudara, menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Setiap lagu pujian saya dapat di saat betul-betul saya menyembah Tuhan, ya. Saudara, itu kata-kata yang dalam pada saat kita ada dalam hadirat Tuhan, sehingga saya rasakan, saudara, begitu luar biasa sukacita yang dari Tuhan. Ya, damai yang luar biasa, sukacita yang begitu besar. Kita mau bangkit berdiri. Waktu saya bangun pagi, saya merasa kayaknya kering. Tapi begitu saya udah mulai menyembah, saya seperti orang yang minum, saudara, yang puas. Waktu bangun pagi, saya seperti orang yang lapar, yang haus. Begitu menyembah Tuhan, seperti orang yang makan, yang dipuaskan, seperti orang yang minum, dipuaskan. Waktu menjalani hidup,
sebelum beraktivitas, saya baca firman. Sebelumnya saya merasa lemah, gak ada kekuatan. Tapi setelah baca firman, dengar firman, dan mau lakukan itu, roh saya penuh, saudara. Sehingga berkata kepada jiwa, saya siap jalani hidup ini. Apapun tantangan, apapun kesulitan, karena seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Kami siap, saya siap mengalami peperangan rohani apapun, menghadapi daging yang lemah, menghadapi musuh iblis yang ingin menipu daya, menghadapi dunia yang ingin mempengaruhi arus dunia begitu kuat. Gak bisa kalahkan, karena ada firman Tuhan dan doa. Senjata-senjata rohani yang begitu kekal dan tangguh, gak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Kuat tetap di dalam Tuhan. Walaupun dunia bergoncang, gak peduli. Keadaan apapun tidak peduli. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Katakan dengan segenap hati. Ku tak dapat hidup tanpa. Bawa hatimu ke sana. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar. Amin. Benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Saudara harus bawa hatimu ke sana. Kita cari Tuhan bukan karena mau diberkati secara jasmani, tapi karena kita betul-betul cinta Tuhan. Kita gak bisa lepas dari Dia. Kita gak bisa hidup tanpa Dia. Bagaikan ranting yang terlepas dari pokok anggurnya, yang kering, mati dan layu, dan dibuang dalam api. Bila kita jauh dari Tuhan, katakan aku gak bisa hidup tanpa-Mu, Tuhan. Segalanya boleh hilang, segalanya boleh habis lenyap, bahkan daging darah kita pun lenyap, akhirnya binasa. Itu tidak akan menakutkan bagi kita. Justru itulah hari yang kita nantikan bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Bawa hatimu sehingga tidak goyah oleh arus dunia ini, tidak goyah oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jamah hati kami, jamah hati kami. Kita ulangi lagu ini kembali. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Tak dapat hidup tanpa-Mu.
Tuhan Yesus. Katakan bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Haleluya. Kiara bayana mana sakara mana. Terima kasih Tuhan, Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau yang membuat roh kami hidup dan menyala. Bila kami berada di dalam Engkau dan melekat kepadamu, inilah kebahagiaan yang sejati dan yang kekal. Inilah dapat memuaskan jiwa yang dahaga, hati yang lapar haus akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Biar kami terus mencari Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Biar hati kami takut akan Tuhan dan menghormati. Biar hidup kami dalam kebenaran firman-Mu. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Biar kami terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami gak mampu berjalan tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Karena hati kami masih separuh pada dunia, separuh kepada Tuhan. Namun sebagaimana firman-Mu katakan, jalan hidup orang benar bagaikan cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Kami harus bawa hidup kami semakin hari semakin dekat padamu, semakin hari semakin meninggalkan percintaan akan dunia. Berjalan bersama Tuhan sampai Engkau mengangkat hidup kami masuk dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Biar firman Tuhan mengubah hidup kami, buat kami semakin cinta dan haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi persembahan anak-anak-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, berkati mereka kembali. Biar kami boleh memberi dengan kerelaan hati, ketulusan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah. Kita mau angkat tangan kita. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus.